Oke, halo teman-teman semuanya. Akhirnya saya bikin juga channel YouTube. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya saya menyatakan diri untuk saya bikin channel YouTube. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Stefani Wikuna. Yeay! Nah, ini adalah channel YouTube pertama saya, video pertama yang saya upload. So, di video pertama ini saya akan menceritakan tentang siapa saya dan apa saja yang saya sedang kerjakan. Dan pastinya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. So pertama kali saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Stefani Wiguna. Halo semuanya, salam kenal. Nah, teman-teman yang mau kenal saya lebih, teman-teman bisa follow Instagram saya @stefaniwiguna. F-nya pakai Fanta, I-nya pakai I biasa. Jadi Stefani Wiguna biasa gitu. Disambung ya, Stefani Wiguna. Jangan lupa follow. Nah, lalu apa aja sih yang saya sedang kerjakan? Nah, saya ini sedang mengerjakan, yang pertama itu saya mengerjakan sebuah event. Saya tuh senang banget pemainnya sebuah event. Nah, di event-event yang saya kerjakan itu kebanyakan saya sebenarnya anak-anak yang saya kerjakan, karena saya pernah mengajar di beberapa sekolah juga di Bandung. Jadi mungkin orang tua lebih tahu tentang saya. Image saya adalah branding anak-anak dan event, kira-kira seperti itu. Nah, seperti event ulang tahun, saya kadang MC ulang tahun juga, suka dipanggil. Lalu berikutnya saya juga mengerjakan event-event korporat, event-event seperti acara seminar, lalu gathering, lalu basar dan lain sebagainya. Saya pernah juga ikut bantuin untuk event seperti wedding, Sweet Seventeen, kira-kira seperti itu. Nah, lalu saya setiap tahunnya ini saya mengerjakan sebuah event besar. Nah, big event khusus buat anak-anak. Tahun 2 kali saya bikin, namanya adalah Kids Run. Jadi ini adalah event lari, cuman khusus untuk anak-anak aja. Jadi yang dewasa nggak boleh ikutan, gitu. Nah, di event lari anak-anak ini, anak-anak akan lari. Selain lari itu ada triathlon juga, seperti olahraga sepeda, lari, berenang. Nah, nanti setelah anak-anak olahraga, lalu anak akan kumpul, kita akan bermain game sama-sama, lalu kita akan mengadakan yang namanya closing party. Nah, sebenarnya closing partinya ini adalah acara puncaknya yang bikin anak-anak happy banget. Nah, caranya ini adalah seperti color party, powder party, bubble party, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa langsung untuk lebih tahunya, atau teman-teman yang mau yang udah punya anak, teman-teman mau gitu ngajarin untuk anak-anaknya olahraga mulai dari dini, teman-teman bisa ajakin anak-anaknya untuk ajakin anaknya untuk ikutan acaranya Kids Run. Teman-teman bisa lihat Instagramnya di @kids.run, @kidz.run, kira-kira @kids.run, tapi nggak pakai S ya di kids belakangnya, tapi pakai Z, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri aja seperti apa. Lalu berikutnya yang saya kerjakan adalah souvenir. Jadi saya bikin souvenir khusus dari kulit imitasi, seperti dompet, ID card, tag holder, lain sebagainya. Untuk acara, biasanya kebanyakan itu untuk acara wedding sih sebenarnya, wedding dan juga event, tergantung. Nah, ini seperti ini contohnya salah satu waktu itu buat sebuah event. Jadi ini untuk waktu itu acara seminar couple. Jadi di belakangnya bisa di emboss atau di deboss his atau her, atau bisa juga digrafir. Warnanya macam-macam. Ini untuk tag untuk di koper. Waktu itu acaranya Sweet Escape gitu, liburan bareng. Lalu bisa juga ini untuk tempat naruh handphone. Nah, di dalamnya juga. Lalu berikutnya bisa handphone, bisa power bank. Ini kepake banget ya, banyak banget yang pesan ini soalnya. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, cuma beda bahan. Lalu bisa juga ini adalah gantungan kunci untuk motor, bisa juga untuk permainnya mobil. Lalu bisa juga ini gantungan kunci seperti ini. Ini saya nggak banyak yang ready barangnya, sampelnya nggak banyak di sini sampelnya. Kira-kira seperti itu. Contoh-contohnya ada juga organizer seperti ini. Ini pouch organizer, bisa untuk naruh bolpen, untuk naruh iPad, bisa untuk naruh note, headset, kartu, dan lain sebagainya.
kira-kira seperti itu. Bisa naruh bolpen. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa juga ini pouch. Tara, teng. Nah, pouch ini bisa dikasih nama juga, di belakangnya bisa buat taruh kartu. Teman-teman kalau meeting bisa pergi dengan bawa ini. Ini biasanya saya bawa juga kadang kalau pergi meeting. Nah, kosong seperti ini. Kira-kira seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa juga kayak misalnya request, Kak, saya mau bikin ini, bisa atau enggak, saya akan coba lihat, dan kalau bisa bikin saya akan pasti bilang saya bisa. Nah, harganya jangan takut, harganya pasti murah karena saya produksi sendiri. Lalu berikutnya berikutnya yang saya kerjakan itu adalah handmade leather. Jadi saya beri nama brand ini adalah nama keluarga saya sendiri karena ini saya bikin sendiri. Namanya adalah Wiguna Handmade Leather. Tuh, ini logonya Wiguna Handmade Leather. Instagramnya teman-teman bisa follow @wiguna.handmadeleather. Jadi handmade leather ini adalah saya bikin personal gift buat teman-teman yang bingung mau ngasih hadiah yang spesial, yang personal. Teman-teman nggak usah bingung-bingung, teman-teman bisa langsung ke Wiguna Handmade Leather. Teman-teman bisa request minta dibikin apa, saya akan coba bikinin. Ini adalah contohnya, salah satunya adalah ID card. Ini ada yang lagi mau pesan ID card, tapi ini belum selesai, masih on progress, belum dijahit. Ini semuanya handmade, jadi saya bikin sendiri semuanya. Ini nanti bakalan dikasih ring seperti ini, bisa buat gantungan kunci, atau teman-teman yang bisa juga buat imani, bisa taruh imani di sini. Bisa juga teman-teman yang tinggal di apartemen, teman-teman bisa masukin akses kartunya di sini. Lalu nanti bisa digantungin kuncinya untuk di kamar unitnya. Di belakangnya bisa juga teman-teman taruh kertas atau apapun, ada selipan kartunya buat tambahan kartunya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga packagingnya, ini akan pakai box seperti ini. Jadi setiap teman-teman beli, teman-teman itu udah termasuk free grafir nama. Lalu berikutnya yang kedua adalah free beserta dengan kotaknya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah akan saya packaging cantik, saya kasih pita. Lalu berikutnya teman-teman bisa request juga untuk dikasih seperti kartu ucapan. Saya bisa bikin kartu ucapan. Lalu berikutnya bisa juga gantungan kunci seperti ini. Ini gantungan kunci. Ini request juga dari orang, dari salah satu toko yang mau dia jual di tokonya, lalu minta dibikinin banyak. Nah, ini juga bisa digrafir nama loh. Nah, selain digrafir nama, itu ini bisa gelang juga. Ini saya lagi mau bikin gelang, buat gelang di sini. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya ini gantungan kunci yang biasa. Nah, selain digrafir, bisa juga di deboss, atau mungkin teman-teman lebih tanya di emboss kali ya. Bentar. Di emboss itu mana ya? Ini grafir. Ya udah deh, ini nih. Bukan. Ini aja deh. Di deboss kira-kira seperti ini, tapi sebenarnya bisa di deboss nama juga. Mana ya? Hilang dia. Nah, ini seperti ini. Look. Ini namanya di deboss. Nah, ini di deboss, dan ini bedanya di grafir. Grafir seperti ini. Nah, kalau di grafir ini pasti hitam ya, nggak mungkin bisa warna lain karena ini di laser. Kira-kira seperti itu teman-teman, jadi bisa request mau di deboss atau mau di grafir, tapi kebanyakan sih pada mintanya di grafir. Gitu. Ini kulitnya saya cat, jadi teman-teman bisa saya bisa kasih beberapa opsi warna juga sih sebenarnya, gak cuma coklat tua aja, bisa hitam dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Bisa juga bikin kayak tempat kartu nama untuk bos, misalkan teman-teman mau perpisahan, atau dompet dan lain sebagainya, atau buat buat kartu dompet dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cari gambar atau lihat dari gambar saya juga boleh, dari Instagram saya. Teman bisa lihat, teman-teman bisa request saya mau pesan yang ini. Lalu teman-teman bisa bilang nanti untuk grafirnya untuk siapa dan pengirimannya kemana. Teman-teman bisa langsung juga, barangnya bisa saya kirim ke rumah teman-teman, bisa juga teman-teman langsung saya kirim ke orang yang mau teman-teman kasih. Kira-kira seperti itu. Nah, personal gift bisa untuk hadiah Natal, hadiah Lebaran, hadiah ulang tahun, hadiah
tahun baru dan lain sebagainya. Karena saya ini bikin sendiri, jadi ketika ada teman dekat saya ulang tahun, saya suka bikin sih sebagai hadiah ulang tahun. Kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa langsung lihat aja semuanya di Instagramnya @wiguna.handmadeleather. Lalu berikutnya saya juga, karena saya biarpun saya milenial, tapi saya tuh suka banget yang namanya nulis. Saya suka banget yang namanya nulis. Jadi ketika saya pergi meeting, yang saya bawa itu tetap hanyalah buku dan bolpen. Oh, ini ada juga clip pen holder. Jadi teman-teman bisa tempel di buku teman-teman, lalu bisa taruh bolpen di sini. Jadi nggak perlu repot bawa-bawanya, jadi bolpennya nggak akan jatuh, nggak akan hilang dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah ini dia, Noted Everyday Planner. Jadi teman-teman bisa cari di Instagram @noted.everydayplanner. Jadi saya bersama dengan teman saya satu, kita bikin sebuah buku. Di dalamnya ada namanya tanggal, kalender, lalu bisa juga lalu ada juga annual plan, lalu ada juga monthly planner. Nah, kira-kira seperti itu. Dalamnya teman-teman bisa request, bisa blank, bisa dot, bisa juga garis, tergantung sukanya teman-teman apa. Kalau saya lebih suka yang blank, karena saya suka mengerjakan yang namanya mapping gitu deh. Gitu kira-kira. Karena saya tipe orang kreatif, jadi saya lebih suka yang mengacak-ngacak seperti itu. Nah, desainnya ada macam-macam, ada yang baru juga. Bisa langsung lihat di Instagramnya, karena saya semuanya stoknya nggak ada di sini, ada di teman saya, by the way. Oke, itu aja. Itu beberapa bisnis yang sedang saya kerjakan sekarang, dan sekarang juga saya sedang mengikuti yang namanya MRBA. Nah, MRBA itu adalah acara di mana Mary Riana sedang mencari partner untuk bisnis atau co-founder, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang tertarik buat ikut. Gimana sih caranya saya bisa ikutan MRBA? Teman-teman bisa hubungi saya juga, bisa DM saya, bisa tanya sama saya, atau bisa komen juga di kolom ini. Di video yang sebelumnya saya pernah ngepost juga ketika saya sedang bikin video untuk saya approach ke Mary Riana waktu lagi pemilihan. Teman-teman bisa lihat juga di video sebelumnya. Kira-kira itu aja yang mau saya ceritakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Lalu next berikutnya saya akan ngupload video tentang gimana caranya sih bikin handmade leather, untuk bikin gantungan kunci, bikin dompet, bikin ID card, lalu apa sih perbedaan antara kulit asli dengan kulit imitasi, dan lain sebagainya. Saya akan cerita hal itu, dan juga saya akan cerita dan saya akan bertemu dengan beberapa teman-teman saya yang tentunya pebisnis juga, dan tentunya udah sukses juga. Buat saya akan wawancara mereka supaya kita sama-sama belajar juga gimana sih caranya untuk mereka punya cafe yang besar, gimana caranya supaya mereka punya dapetin yang namanya investor dan lain sebagainya. Gimana caranya teknik marketing yang baik dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau request apapun, teman-teman boleh DM saya di Instagram saya @stephaniewiguna, atau teman-teman bisa komen juga di sini. Oke, terima kasih buat semua yang udah denger. Salam kenal, dan jangan lupa follow Instagram saya @stephaniewiguna, dan juga jangan lupa subscribe YouTube saya Stephanie Wiguna. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.